Malam itu, Taufik memutuskan untuk menghabiskan waktu meneliti ulang semua catatannya. Ia mulai menyusun peta, mencocokkan ukiran dari batu dan lempengan dengan simbol-simbol lain yang ia temukan di literatur kuno. Dan sebuah pola mulai terbentuk. Setiap simbol yang ada di lempengan itu ternyata mengarah ke satu titik koordinat di lereng barat Selawah, bagian yang belum pernah ia jelajahi. Besoknya, ia kembali ke desa Blangraya. Tapi kali ini, ia tidak memberitahu siapapun, termasuk Pak Nurdin. Ia merasa perjalanan ini harus ia tempuh sendiri. Sebuah tanggung jawab. Mungkin juga sebuah takdir. Ia mulai perjalanan sejak pagi, melewati jalur berbeda yang lebih terjal dan dipenuhi lumut. Hutan terasa lebih sunyi, bahkan tidak ada suara serangga. Setelah berjalan beberapa jam, ia sampai di sebuah dataran tinggi yang aneh. Tanahnya rata seperti bekas halaman, tapi tidak ada bangunan. Hanya rerumputan tinggi dan batu-batu tersusun membentuk lingkaran besar, seperti altar purba. Di tengah lingkaran itu, Taufik melihat sebuah benda besar tertutup akar dan tanah. Ia membersihkannya perlahan, dan ternyata itu adalah sebuah pintu batu. Pintu datar seperti gerbang, dengan ukiran matahari di satu sisi dan bulan di sisi lainnya. Simbol yang sama dengan batu pertama yang ia temukan. Tanpa tahu bagaimana, tangan Taufik bergerak sendiri, mengambil lempengan logam dari tasnya dan menempelkannya di bagian tengah pintu. Tiba-tiba, terdengar bunyi krek, pelan, dan batu itu bergeser perlahan, membuka ke arah bawah. Dari dalamnya keluar cahaya keemasan yang hangat, dan suara, gamelan sekali lagi. Tapi kali ini, suara itu tidak menyeramkan, justru menenangkan, menyambut. Taufik menuruni tangga batu yang tersembunyi di balik pintu itu. Ia masuk ke dalam lorong yang dihiasi ukiran-ukiran menakjubkan. Gambar manusia bersayap, matahari kembar, dan pohon besar yang bercahaya. Di ujung lorong itu, ia tiba di sebuah ruangan besar, semacam aula bawah tanah, dan di sana, di tengah ruangan, berdiri sebuah singgasana kosong, dikelilingi pilar-pilar emas yang mulai tertutup lumut. Taufik melangkah pelan mendekat. Tapi sebelum ia sampai di singgasana itu, muncul bayangan seorang pria tua berpakaian kerajaan, berdiri tepat di depan tahta. "Terima kasih sudah datang, wahai penjaga ingatan," suara itu bergema lembut. "Kami adalah kerajaan yang terhapus, tapi bukan hilang. Kami hanya menunggu manusia yang mampu mendengar bisikan tanah dan membaca bahasa langit." Taufik terdiam, tak bisa bicara,